Oh, sabar sabar. Tadi mana ya? Kita pilih ini dulu deh. Kok di sini dia? Oh iya benar ding. Lah, salah folder kita. Oh iya benar. Tadi yang dikit apa ya? PNG kali ya? Ya udahlah, maafkan Upatik ya. Nih ya, kita coba ya. Coba tes ping dulu ya buat ngecek IP-nya ya. Jangan e-learning deh. Apa yang enggak ini ya? Akuntansi ya, akuntansi. Menyerang akuntansi. Jangan. CDC ya, CDC kayaknya nggak begitu. Tapi setahu gue PNJ itu dia pakai IP versi 6, teman-teman. Nah, bener kan? Nah, ini dia. Gue lupa lagi kalau pakai versi 6 gimana ya. Bentar ya. Kita coba cari dulu deh. Oke, bisa ternyata. Dan kita harus menambahkan ini. Ini ya. Ngerinyo. Jangan ban aku PNJ. Oke, order are illegal. Oh. Kenapa ini? Oh, sorry, my mistake. Kalau kita ini aja deh. Portnya tuh harus spesifik berarti ya. Oh iya. Oke, nanti ada yang kurang. Nah, ini dia. Sorry. Bonjour. Oke. Kenapa Ade? Silakan. Oh enggak. Maaf Kak, ini di saya keluarnya IP versi 4. Nah, 172. pakai PNJ. Iya, yang PNJ yang CDC. Coba. Dia keluarnya IP versi 4. Tapi nggak apa-apa sih kalau pakai versi 4, lu nggak usah nambahin strip 6 di depan lagi. Langsung aja. Langsung berarti min Min gitu. Oke, makasih Kak. Coba ya. Jadi penasaran. Oke, IP-nya masih sama. Nah, ini ya. Good. Jangan min P deh. Gue takutnya ngeri kalau min P. Ini aja kita ngecek ini aja ya. Pas gampang tuh apa ya? OS information deh, OS information. Oh aja lah. Gue ngeri guys. Terus di sini min 6. SS ini. Oh, oke, jangan.
Ya benar harusnya. Kita string lah ini. Izin scan. Nah, kita ada revisi sedikit. Nah. Oke, bismillah. Apakah bisa, guys? Kita coba ya. Ini jangan sering-sering dah kayak web. Ngeri, coy. Rawan rawan dipolisikan, bro. Oke. Mas. Oke. Nah ini ya, dia paspor ini ternyata kebuka juga. Oke. Dia nggak ngebaca ininya sih, OS-nya ya. Oh, oke. Oke, jadi si PNJ itu udah kehalang firewall, teman-teman. Nih gue coba baca-baca tadi ya. Nah, makanya di sini ya 996 mana ya? Pen. Sini kan 996 itu tuh gak ini ya, no respon gitu. Karena dia kehalang si firewall. Ada WAF-nya, dia pakai Cloudflare deh kayaknya deh. Mana ya? Kayaknya ada yang enggak, ya benar-benar. Dia pakai jadi si IP yang ini salah gue juga sebenarnya sih. IP ini tuh sebenarnya IP si Cloudflare gitu. Nah, caranya supaya dapat IP beneran adalah kita menggunakan Shodan ya teman-teman ya. Nih, kita pakai Shodan. Coba kemarin kan udah pada buka buat akun Shodan tuh. Coba dibuka Shodannya. Kita nyoba yang gampang aja ya. Apa ya? UB lah, UB. Kita coba UB. Tapi gue ngeri, coy. Oke. Gipen Maru sekarang ya. SDKU aja lah.
Anomali Demak. Oh iya, oke, gokil nih. PSDK UPNJ IP-nya kebuka, guys. Gokil. Gokil. Yang diikutin ya, guys. Bahaya. Astagfirullah. Siapa tuh yang resign? Silakan, kenapa Farkan? Kenapa Farkan? Bang, itu yang sodannya nggak kelihatan bang di ini limit. Oh, maksudnya, lu nya kena limit gitu di sodannya? Enggak bang, itu apa namanya? Share screen-annya? Screen-annya iya kagak Oh kelihatan. iya. Belum gua, sabar. Oh baik bang, baik. Entire screen aja deh. Jangan. Nah ini ya. Apakah kelihatan teman-teman? Oh silakan Ade, gimana Ade? Ada yang mau ditanyakan? Bang, saya nyoba yang tadi, nyoba pakai IP. Ini kelihatan semua. Coba share Ah, screen, Ini coba. ada Nah, keren. port-portnya, state-nya. Beda Coba. tampilannya. Nggak kayak yang Bang Martin coba. Iya, tadi gua tuh ke halang Cloudflare. Coba silakan Ade share screen. Boleh, bentar Bang. Pakai, lu dapet IP-nya gimana? Lu tes ping si CDC-nya? Saya masuk Apa si gimana? directory PNJ. Gimana tuh? Nah, coba lu share screen dulu deh ya. Kasih tahu dulu deh. Gimana dapat Share dulu deh, IP? share dulu. Boleh. Nggak kelihatan Bang? Belum. Udah muncul belum Bang? Udah. Udah kelihatan. Nah, bentar. Si gelap sih tapi sih. Nah ini tadi saya nyoba yang caranya sama sebenarnya. Sudo nmap. Terus masukin IP-nya, Ini dia kan dapat IP-nya agak buram segini. deh, Jadi agak saya coba buram. ini CDC. Oke. Gitu. Agak buram. Ya. Udah. Nah, pas di bawahnya saya coba langsung dapat port TCP open close Keren. Kok bisa dapet service lu IP-nya ya? Gue nggak dapet tadi. Kayaknya gue udah pernah kena deh mungkin di blok sama mereka deh. Kemarin. Coba scroll ke bawah deh. Kelihatan nggak OS-nya? Terus yang bawahnya banyak banget lagi Bang. Nah, terus Belum, masih nyangkut ini. masih nyangkut. Mereka ini Bisa sih kebaca ya Bang? OS elunya sih. Iya kan? Iya, ini OS elunya sih. OS kita kebaca sama mereka kan berarti. Enggak, ini sih dari si ininya. Si Wireshark-nya sih harusnya. Wireshark Nmap-nya sih. Sebentar, gue coba anukan dulu ya. Gue jarang sih pakai Nmap, jujur. Jarang gue pakai Nmap. Sama-sama belajar kita ya. Barangkali ada teman-teman yang udah sering pakai Nmap. Mungkin bisa menjelaskan. Itu tadi Jarang Martin. sih. Jadi Gak pernah pas malah saya ini Nmap itu, pas aku Nmap itu dia apa ya? Yang sama sih, yang your port specification are illegal gitu. Tuh cara ngatasinnya gimana? Coba pakai ini. Pakai strip A, jangan strip O. Pakai strip A juga kayaknya setahu gue bisa deh. Strip A-nya sebelum strip P atau gimana? Setelah SS.
Kayak gimana? Nih coba nih gua kirim ya di chat Gmeet ya. Ini saya udah bang. Ada saya ini. Mati internetnya. Coba. Saya stop ya bang. Ya boleh. Coba scroll ke bawah deh. Ini Oh, scroll ke bawah. Mm-mm. Pencet, bentar. Share screen mati. Bentar. Sabar. Oh, sorry bang, tadi internetnya mati. Oh, aman. Coba share screen lagi ya bang. Ya boleh. Udah bang. Oke, ini masih sama sih. Oh, kayaknya sih iya dia nggak iniin si ininya. Lu pakai ini ya NAT ya? Mungkin bisa ubah ke bridge coba di VirtualBox-nya. Tapi nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa, ntar aja nggak apa-apa. Coba scroll ke atas deh, Atas. Oke, sebenarnya ini udah bagus ya teman-teman ya. Portnya kelihatan ya yang kebuka. Oke, udah aman. Ade nggak apa-apa. Oke. Nah, ini contohnya mungkin ya teman-teman ya. Bisa pakai Shodan juga ya untuk ngecek IP aslinya. Saya Ini stop gue, share screen ya pak. kenapa? Ini matiin share screen. Oke, aman. Terima kasih kak. Oke, sama-sama. Ini gue lagi nyoba pakai IP-nya yang PNJ di Demak, nggak bisa masuk sih. Kayaknya memang diblokir deh. Dari tadi ini loading terus. Kita coba. Kita hapus deh. Kayaknya dia berat deh gara-gara ngirim data string ini. Min. Sama ya. Oke. Ini bisa ya. Berarti benar tuh kayak gara-gara data string tadi deh. Banyaknya. Buka semua kak portnya. Bentar. Nggak bisa. Kamu pakai nano aja deh. Uh, 6.000 port ya, gokil. Coba kita ini aja deh. Grab open. Pasti
Oh. Nah, oke ada 6.000 port ya, 6.534. Nah, ini sebenarnya portnya kebuka semua berarti dong. Aneh juga. Coba deh kita coba komen lain ya, kita coba komen lain ya. Apa ya yang firewall deh. Service version kali ya, SV kali ya. Sambil dicoba-coba aja ya teman-teman ya. Kalau ada yang mau ditanyakan juga boleh. Nih website ini. Nah, ini coba nih. Tes. Ini kumpulan apa namanya? Komennya Nmap nih. Oke. Gak lama ya. Adalah. Oh, belum mulai nih. Udah. Gitu ya teman-teman ya, kadang emang Nmap nih lama ya tuh, butuh kesabaran gitu. Jadi kalau buat di exploitation web kayaknya nggak terlalu urgent ya pakai Nmap ya, kecuali kalian mau gaining access gitu ke root gitu, atau misalnya ya biasanya sih Nmap ini gunain buat attack and defense sih gitu-gitu teman-teman. Atau mungkin kayak di CTF misalnya kita butuh mancing, misalnya mau input teks gitu, kayak tadi data string, pakai komen data string buat input teks gitu. Kayak gitu penerapan Nmap teman-teman. Ada yang mau ditanyakan mungkin terkait Nmap? Aman lah, aman. Apalagi ya? Oh, oke. Sebelum kita
Lanjut lagi kita mana PowerPoint-nya mana ya? Nah, ini. Dari praktikum ini ada yang mau ditanyakan nggak dari tadi SubFinder, Asset Finder, HTTPX sama Nmap kira-kira sebelum di close nih. Sebelum absen. Bang, boleh nanya, Bang? Kenapa Radit? Kenapa? Ada rekomendasi website atau enggak YouTube channel yang buat apa mempelajari Nmap nggak, Bang? Kayak biar lebih dalam lah gitu. Nmap ya. Nanti saya coba cari-cari deh. Saya jarang juga sebenarnya sih pakai Nmap. Biasanya sih penggunaan justru gue belajar Nmap tuh kayak cuma waktu pas semester awal doang, waktu praktikum jaringan gitu atau keamanan apa namanya tuh? Keamanan lupa lagi gue matkulnya waktu semester 2 itu doang sih. Nggak terlalu mendalami Nmap juga sebenarnya, tapi nanti gue coba cari deh. Ntar kalau nemu gue share di grup ya, Adit ya. Oke, Bang. Oke, Bang. Thank you. Oke. Sebenarnya masih ada tools lain ya yang tadi jelasin si Zaki, ada Dirbuster, GoBuster. Cuman ini nanti kaitannya sama ini ya teman-teman ya. Udah masuk ke attack nanti kita. Masuk attack. Apa di sini aja ya? Coba sebentar. Materi minggu depan itu oh iya harusnya di sini. Ya udahlah. Nah, last gue lupa nih. Jadi misalnya nih teman-teman mau nyari mungkin teman-teman kenal yang namanya ini kali ya. Information disclosure. Nah, itu tuh sering banget tuh ditemuin lah gitu kerentanannya. Itu tuh pakai namanya Dirsearch atau GoBuster. Atau ada Dirbuster. Dirsearch sih biasanya Dirsearch. Nah, oke, kita coba sedikit lagi nih sebelum kita tutup hari ini. Kita pakai apa ya? Unpad deh. Kita pakai yang dari Asset Finder aja ya biar nggak banyak subdomain Asset Finder. Oke. Kan banyak ya, kita ambil yang atas-atasnya aja lah. Soalnya ini IDAO AHS. Nah, ini aja deh. AEDM cap 4 ACID. Nah, kita mau ngecek nih. Kira-kira ada nggak sih direktori yang terbuka atau yang direktori yang ini kayak juicy directory gitu. Kita bisa pakai tools namanya Dirsearch ya teman-teman ya. Dirsearch. Gini. Jadi dia udah ada payload bawaannya teman-teman. Payloadnya itu dia ngambil di mana ya? Adalah pokoknya programnya. Ada selain Dirsearch ada juga GoBuster. Nah, contoh kayak gini kan. Nah, ini kita sambil coba ini deh, gua ganti share screen-annya coba ya. Entire screen share. Oke, misalnya si Dirsearch kan mcap u14 ACID /0. Kita lihat apakah isinya. Oke. Kita coba ya, rawan SQL nggak ya? Oke, ini kayak gini ya teman-teman ya. Cek-cekin aja gitu. Barangkali berisi hal-hal yang menyenangkan gitu. Nah ini, kenapa terbuka ininya? Aduh abangku. Nah ini gokil. Jadi ini ya teman-teman ya, bisa kita lihat ya. Ini information disclosure. Nah ini gue nggak nyangka loh, dapat beneran loh. Under 1 minute, gokil nih. Ini konfigurasi servernya teman-teman.
website apa, ini ada remote address, ada server address. Kita coba ya akses ya. Coba ya, dia outputnya kemana ini? Ada nggak salah satu? Nggak ada. Tapi sebenarnya ini report langsung bisa loh teman-teman. Kalau misalnya ada yang terbuka kayak gini ya. Ih keren loh. Gue nggak nyangka gue. Jarang-jarang menemukan kerentanan secepat ini soalnya. Biasanya di research itu sering diblok teman-teman sama kalau misalnya website-website yang udah bagus lah gitulah. Karena Cloudflare itu dia ngebaca gitu responnya. Kan jadi ibaratnya itu konsepnya si Dear Search itu adalah contoh misalnya pnj.ac.id. Dia tuh secara terus-menerus ngirim belakangnya direktur misalnya .0, .1, .2, slash 0, slash 1, slash 2, slash 3, misalnya slash apa gitu. Nah, kebetulan si admcap unpad.ac.id ini dengan direktori ini yang tadi ditemukan di Dear Search itu tuh ternyata berisi informasi penting gitu teman-teman. Contoh lah di sini. Kalau dari konfigurasi di sini dia berarti menggunakan Windows ya, ininya ya, OS-nya ya, OS servernya Windows, ya kan, ini. Di sini ada server address-nya, ada remote address-nya. Bisa kita SSH kali ya, coba kali ya kita SSH ya. Ada ininya nggak ya, username-nya ya. Nggak ada sih sayangnya. Cuman kayak gini sih sebenarnya ini bisa langsung di-report ya teman-teman ya. Gimana? Kalau Radit mungkin tanggapannya sama Randi yang mungkin sering bergerak di bidang ini. Apa aja mau report Bang? Itu ya teman-teman contohnya ya. Nah kita coba pakai GoBuster sekarang. GoBuster. Ini juga sama. Mana tadi ADM ya, ADM cap.unpad.ac.id. ADM cap. Oh, kadang kayak gini tuh harus pakai HTTPS di depan. Coba defaultnya, ada default juga. Oke, gak aneh sih jujur. Kenapa tiba-tiba ini passwordnya? Adakah exampp.php? Masih jalan di exampp? Jelek banget nih websitenya. Ini kita coba cek ya yang nah kadang gini ya teman-teman, contoh lah di Dear Search tadi dia nemuin ini cgibin.printenvironment.pl, cuman di GoBuster dia nggak nemuin nih, dia nemuin yang lain gitu. Nah ini bisa makanya pentingnya kita menguasai lebih dari satu tools itu supaya lebih banyak output yang kita terima gitu teman-teman, seperti itu. Oke, kira-kira gimana dari teman-teman, ada yang mau ditanyakan terkait directory enumeration ini? Coba ya kita coba PHP mana. Oke, di forbidden. Ada default di sini. Lagi ya
yang 200 nih ya teman-teman ya. 0 nih tadi udah kita coba. Default udah, home udah, indeks nih biasanya masuk ke halaman depan. Nah ini bisa kita lihat ya teman-teman ya. Contoh nih, ini kita analisa ya size-nya dari size-nya. 0, default, home, indeks ini size-nya sama. Ini menunjukkan bahwa mereka mengarah ke satu halaman yang sama gitu teman-teman. Jadi ibaratnya kalau udah ngetes indeks nih, nggak usah ngetes yang lain lagi. Itu untuk mempercepat ya proses ininya. Contoh nih ada table, kita coba ya table ya. Table index. Nggak ada, kosong tuh. Ya udahlah. Apalagi ya yang 200 ya. Indeks udah sih harusnya ya. Biasanya 403 ini dia kayak tadi ya forbidden ya, 400 itu biasanya forbidden. Biasanya tuh yang lumayan juicy kalau nggak 200, 500 gitu teman-teman. Nah seperti itu untuk praktikum directory enumeration. Kira-kira gimana? Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Boleh angkat tangan, resen mungkin, atau udah paham semua? Oke, silakan Salsa, gimana? Kira-kira nih kalau misalkan kita bikin web terus rentan nih, kira-kira yang paling bahaya itu informasi apa yang bocor? Ya, yang tadi itu Salsa. Contoh lah, kayak tadi kan kita tahu alamat website aslinya kan, tanpa apa namanya, tanpa WAF gitu, tanpa firewall. Nah itu kalau misalnya orangnya iseng gitu, DOS mati tuh, karena dia langsung nyerang ke alamat aslinya. Intinya biasanya yang environment lah, itu tuh nggak boleh kelihatan sebenarnya. Makanya kalau misalnya kalian lihat-lihat meme kan sering tuh ada meme yang hari intern terakhir terus dia nge-upload ke github.env-nya. Nah kenapa itu dijadiin meme? Itu karena sebenarnya nggak boleh ya, karena .env itu berisi ya itu data-data penting kayak tadi kan, ada server address-nya, terus kayak tadi kan ketahuan tuh OS yang dipakai oleh servernya apa. Ternyata dijalaninnya di XAMPP gitu kan, seperti itu. Itu soalnya. Kalau yang menurut gue yang yang penting ya, banyak juga sih yang lain-lain sih. Kalau misalnya kita buat website, nanti kan kita masuk ke kerentanan juga tuh. Kerentanan ada injection, ada mungkin apalagi ya, akan pelajarin di minggu-minggu depan tuh. Iya ada injection, terus ada mungkin ada IDOR, ada mungkin database failure gitu-gitu ya. Seperti itu. Makasih ya Bang. Oke, yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Atau aman? Nah, biar selesai nih kita absen dulu kali ya. Absen. Mana absen?